Terus terang ya, nggak ada yang namanya putih 3 hari. Nah itu Kezoners tuh, nggak ada. Kalau tiga hari. ada putih 3 hari, yang duluan minta putih itu adalah negro. Waduh, benar. Itu nggak ada. Iya. Itu nggak ada. Jadi ya itu makanya kenapa yang namanya skincare apa-apa itu cepat laku, ya itu promosinya. Pertama murah, hasilnya cepat, tapi dia tidak mau mengatakan efek sampingnya. Jadi tidak ada yang namanya cantik itu instan, itu tidak ada. Cantik itu butuh pengorbanan. Kita juga akan bahas soal skincare. Iya. Ini Apa namanya? memang dunia perskincarean ini lagi hot rame, banget, lagi heboh, apalagi kemarin kan baru ada yang kasus ya. kasus tuh Iya. yang Putri Kecantikan, dia buka toko skincare dan toko untuk kecantikan, perawatan, tapi ternyata itu nggak disertai dengan standarnya lah. standarnya, dan itu membuat banyak orang Ada juga malpraktik jadinya. betul. Dan kali ini kita akan berbincang nih gimana sih cara nentuin skincare yang tepat, atau perawatan yang tepat perawatan yang untuk tepat. muka, iya. Dan ini kita langsung aja kita Langsung panggil aja. ke sini untuk tanya-tanya. Ini ada dokter Zahreza Maya Sari Nasution, SPDVE dari RS Columbia. Dari RS Rumah Sakit Columbia Asia Hospital Polo, Mas. Ya, kita Iya. tanya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, silakan Pagi, Bu. dokter. Pagi, Iya, silakan. dokter. Terima kasih. Iya. Iya. Nah, Dokter, sehat dokter? dokter. Alhamdulillah. Ini berarti pakainya dokter Zahreza, Dokter Zahreza boleh, dokter Maya boleh. Oh, biasa lebih sering panggil Lebih dokter sering apa apa? dokter? Kalau di rumah sakit biasanya mereka lebih simpel manggilnya dokter Maya. Dokter Maya, baik kita akan ikuti ya. Kita Dokter aja. Maya. Dokter Maya aja, biar gampang. Nah ya nih dokter, kan sekarang lagi marak nih soal skincare abal-abal nih. Dan yang lagi rame soal Etiket biru. etiket biru. Nah Etiket kita biru. belajar dulu nih, etiket biru ini apa sih dokter sebenarnya? Sebenarnya itu etiket biru itu adalah racikan dokter yang diberikan oleh farmasi. Ya, dimana di etiket biru itu ada nama dokter, nama produk, tanggal kadaluarsa, seperti itu, kandungannya, seperti itu. Dan itu biasanya sudah tidak boleh diperjualbelikan bebas. Jadi kalau misalnya memang mungkin ada ya di luar seperti itu, mungkin ya sekarang ini kan banyak pemalsuan seperti itu. Tapi sebenarnya yang etiket biru itu seperti itu. Oh, jadi tidak boleh diperjualbelikan dengan Tidak bebas boleh, ya. tidak Jadi boleh. itu sudah masuknya kategori abal-abal berarti. Iya, seperti oke. itu. Nah, terus kalau begitu apakah berarti kita ngomong soal abal-abal, apakah dokter misalnya punya cara untuk membedakan mana yang abal-abal dengan yang asli? Apakah dengan ada sertifikat BPOM itu sudah pasti resmi, atau misalnya sertifikatnya dipalsukan atau gimana? Sebenarnya kalau sertifikat BPOM itu sih ada aja ya dipalsukan. Jadi kalau kita mau ngeceknya itu mungkin di aplikasi BPOM itu sendiri. Itu lebih akurat. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya kita mau tahu itu asli apa enggak, seperti itu ya, salah satunya ya dia ada sudah sertifikasi dari Badan POM. Itu dia dan banyak yang lainnya lah, seperti itu. Nah dokter, mungkin kalau secara packaging nih, misalkan sekarang udah banyak banget Canggih ya, ya. canggih nih, bisa BPOM-nya dipalsukan, kemasannya juga bisa dibikin semirip mungkin. Tapi bisa nggak sih kita tahu nih skincare ini abal-abal dari tekstur atau lainnya nggak sih? Atau dari dokter? kasat mata lah kelihatannya, oh ini kelihatannya palsu. Kayaknya palsu deh nih gitu. Bisa. Gimana Bisa. tuh dokter? Jadi misalnya dari komposisinya mungkin dia terlalu lengket, dari warnanya ya, dari warna itu mungkin sedikit lebih ngejreng seperti itu, baunya itu pasti ada bau-bau. Beda ya? Ya beda seperti itu. Jadi kita biasanya sih udah kalau sudah sering itu bisa tahu. Bisa paham ya. Kemasannya juga akan beda sih seperti itu. Dengan kemasan yang memang sudah packaging yang asli dengan packaging yang abal-abal itu sudah kelihatan. Jadi udah kelihatan ya, memang udah kelihatan berarti. Iya. Baiknya memang kalau mau beli skincare tuh di official store-nya Official langsung store, ya, iya. benar ya. Atau Ya sebaiknya jangan di
online kah atau yang tidak jelas lah. Tidak jelas ya. Iya Benar dokter Maya. Karena memang sekarang tuh Iya. makin mirip Makin bentuknya, banyak. makin Packaging juga mirip ya. dokter. Jadi Iya. kayak orang kayak Gampang ketipu ya. KW1, KW2. Betul. Nah, itu ngomongin Tapi hasilnya ya begitulah. iya loh. Nah, itu kira-kira kenapa sih dok tren yang skincare abal-abal itu naik kayaknya belakangan itu kenapa ya kira-kira? Sudah pasti kan dari promosi mereka kan. Promosi, udah gitu sifat orang Indonesia ini kan serba tidak mau ketinggalan ya. Misalnya nih temen Mbak nih pakai ini, kadang-kadang kan, kok gue nggak ikut tren ya? betul. FOMO ya dok. Iya, kok nggak ikut tren ya? Kayaknya gue ketinggalan zaman nih kalau nggak pakai ini, gitu. Tapi dia nggak memikirkan kedepannya seperti apa nanti. Itu dia. Nah dokter nih juga belakangan ini kan juga utamanya kayak di pelosok-pelosok di daerah nih ya, ada tuh namanya skincare racikan, skincare share in the jar yang kayak gitu. Itu sebenarnya apa sih dokter dan berbahaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau share in the jar itu kan sebenarnya dia dari kemasan asli dipindahkan ke Kecil ya? Iya, kemasan-kemasan yang kecil. Sebenarnya yang ditakutkan adalah kalau memang itu ada yang digunakan seperti itu, misalnya nih macam, maaf ya Mas ya, Simba aja ya. Ntar kalau Mas bilang agak lucu. Gak apa-apa, saya tutup-tutupin deh, nggak kedengeran. Jadi Simba mau beli gitu ya, mau beli gitu, pasti kan kita nanya, Iya. ada nggak kemasan kecilnya? Oh iya, mau coba dulu gitu ya. Kalau dok bilang ya. tester kan agak malu ya, Iya, gitu. betul. Kalau tester gratis. Ya, tapi kalau misalnya ada nggak kemasan kecilnya gitu, karena nanti kan takutnya kalau udah beli yang kemasan yang itu kan, ya kalau cocok, kalau nggak. Iya betul. Nah itu dia. Sebenarnya sih kalau dibilang istilahnya itu, tapi itu tidak dianjurkan ya, karena untuk memindahkan itu butuh steril dari tempatnya, ada gitu alat yang untuk memindahkannya. Ditakutkan nanti ada bakteri atau yang lainnya, itu aja sih. Kalau yang racikan-racikan gitu, kalau share and the jar kan mungkin dibagi ya dokter ya, dari yang besar ke yang kecil. Ada juga yang kayak dia nih kayaknya nih lebih bagus nih kalau ini ditambah ini tanpa dari tim medis atau dari Itu yang lebih bagus jangan deh. Jangan. Itu udah masuk abal-abal. Yang ada cantik enggak, hancur iya. Benar sih, benar. Tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Yang penting ujung-ujungnya ke SPKK aja. Nah itu apa? Jadi dokter ada pasien ya dokter. Dokter ada pasien, benar. Makin banyak pasien ya. Nah, terus kan ini ada juga yang kadang tuh kalau brandingnya bisa glowing 3 hari, putih 3 hari. Nah itu secara medis apakah kalau dipaksa secepat itu tuh berbahaya atau enggak? Terus terang ya, nggak ada yang namanya putih 3 hari. Nah itu Kezoners tuh Kezoners. nggak ada. Kalau ada hari. ada putih 3 hari, yang duluan minta putih itu adalah negro. Waduh, benar. Itu nggak ada. Iya. Itu nggak ada. Jadi ya itu makanya kenapa yang namanya skincare apa-apa itu cepat laku, ya itu promosinya pertama murah, hasilnya cepat, tapi dia tidak mau mengatakan efek sampingnya. Jadi tidak ada yang namanya cantik itu instan, itu tidak ada. Cantik itu butuh pengorbanan. Komitmen perawatan rutin. Nah, itu benar kan? Butuh waktu. Maksudnya waktu itu gini, kita harus menyediakan waktu. Istilahnya janganlah kita pulang kantor misalnya, aduh gue capek nih, udah deh nggak usah cuci muka, nggak usah ini, gue tidur aja langsung, jangan. Nah itu dia. Ini jangan gitu ya. Betul. Berarti harus menyediakan waktu ya. Iya benar. Itu Nah dia. dokter, misalkan nih kita udah beli skincare dan ternyata ini adalah skincare yang abal-abal dan tadi dokter bilang ada efek sampingnya. Apa sih efek samping yang paling pertama kali bisa dirasakan dan dilihat nih kalau ini kayak udah bukan skincare yang benar deh, ini abal-abal deh. Udah pasti gatal pertama. Gatal ya dokter ya. Gatal, terus merah, muncul jerawat. Itu jerawatnya itu parah banget, seperti itu. Dan biasanya kalau jerawat karena apa ya? Karena skincare yang abal-abal. Gak usah berharap banyak deh, cepat sembuh.
Iya. Ya, Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. benar ya, Nah, kalau itu ngomong dia. ya gitu. Bukannya jahat, tapi memang dokter begitu. Iya, yang gitu. Memang gitu kalau dokter ngomong. Nah, gitu. Daripada besok nanti pasiennya datang bawa samurai. Nah, itu betul, dia. Betul. Memang kalau dokter ngomongnya begitu. Jadi emang ada prosesnya dan mending daripada nentuin skincare-nya salah, mending ke dokter Iya. Maya dulu. Tanya ahli, ya. Gitu, Betul. tanya dokter Maya jenis kulitnya seperti Nah. apa. Ya, baru karena kan kalau tentukan kita ya. memberikan suatu produk kepada pasien, itu biasanya kita periksa dulu jenis kulitnya apa, udah gitu keluhannya seperti apa, ya. Jadi banyak faktor yang harus kita periksa dulu sebelum kita memberikan suatu produk kepada seseorang, itu dia. Jadi nggak asal aja gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya di YouTube kah, di mana kah gitu, kadang-kadang before after kayaknya bohong banget deh. Ya. Nah dokter, kalau kita nih misalkan belum sempat nih untuk berkonsultasi ke dokter Maya, tapi kita udah pengen pakai skincare biar lebih terawat gitu. Kita kenalin kulit kita sendiri dulu gitu, kayak ini kita berminyak kering, itu tepat gak sih dokter? Atau sebenarnya emang harus ke dokter dulu buat tahu jenis kulit kita? Iya, sebenarnya sih kalau saya bilang harus ke dokter dulu, kesannya kayak maksa banget ya. Kayaknya maksa banget gitu ya. Ini kayaknya dokternya ngarep.com gitu ya. Enggak. Sebenarnya sih kita juga bisa tahu nih. Ya, dari kita sendiri juga kita bisa tahu kulit kita seperti apa. Jadi yang penting kita memakai suatu produk itu kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Ya, betul. Jadi jangan misalnya nih orang yang mengarahkan kita memakai apa, tapi kita yang menentukan, oh saya mesti pakai ini, saya mesti pakai ini, saya mesti pakai ini. Oke. Kalau dia misalnya lebih banyak di ruangan, itu ya lebih bagus dia pakai moisturizer. Ya, karena AC segala macam itu. Tapi kalau Bapak yang satu ini banyak misalnya ada proyek di luar gitu ya Pak ya. Nah, lebih bagus pakai sunscreen dah Pak. Ya Pak ya. Gitu dia. Saya rasa itu. Nah dokter tadi udah ke-spill dikit nih soal lebih baik pakai moisturizer, lebih baik pakai sunscreen. Kalau tahapan skincare yang tepat tuh kalau untuk wanita dulu deh dokter. dulu, nanti Ini baru tuh dari beda. apa sampai ke apa sebenarnya? Kebutuhannya untuk apa dulu? Untuk mungkin pekerja yang biasa Keseharian. Kalau saya sih menganjurkan yang ringan-ringan aja. Misalnya rajin bersihin muka. Bersihin muka. Iya, memakai toner, memakai moisturizer, bedak. Sekian dan terima kasih. Oh, tuh aja cukup. Kalau ternyata ya, misalnya dokter, ya. malam mungkin kalau mau pakai night cream boleh, eye cream boleh untuk menghilangkan kerutan, seperti itu boleh. Jadi nggak usah kita terlalu over ya, pakai gitu semua mau ditemplokin di muka, cantik enggak. Jadinya- Amburadul ya. Nah, itu. Amburadul. Padahal kan kalau amburadul nih berarti kan ada sesuatu yang berbahaya. Nah, biasanya kandungan-kandungan apa sih yang ada di skincare abal-abal tuh yang berbahaya? Kebanyakan itu merkuri ya. Merkuri itu kan sebenarnya untuk apa ya? Putih. Apa namanya supaya glowing lah, apalah, terus hidrokinon seperti itu, steroid seperti itu ya. Itu yang paling ada juga sih kayak timbal juga ada, bahan-bahan yang lainnya itu ada. Dari pewarnanya juga ada, dari pewanginya juga ada, seperti itu. Nah dokter, itu tadi kan kalau untuk tahapan skincare wanita, sekarang juga pria nih udah melek skincare nih. Bapak mau cantik, Pak? Wajahnya agak lebih cerah gitu. Astagfirullahaladzim. Iya kan, nggak apa-apa juga dong. Mungkin biar lebih percaya Lebih diri tenang. gitu Betul. kali ya dokter ya ketika berbicara sama Apakah Bapak orang. selama ini tidak percaya diri? Nggak juga sih. Sebenarnya ada nggak sih dokter kalau pria tuh tahapan buat pria, nah. skincare-nya beda sama wanita atau Sebenarnya sebenarnya sama aja gitu? Kalau pria itu lebih simpel ya, karena cuman pria ini laki-laki ya cowok ini sikap masa bodohnya lebih banyak ya. Lebih tinggi ya. Maaf, Memang. cowok itu 90% itu agak jorok. Memang, betul. Aliasnya begitu ya dokter. Aliasnya begitu. Bahkan ada yang Maaf ya. nggak suka cuci muka. Itu super jorok namanya. Itu, cuci muka cuma pakai air. Pulang kantor nggak mandi Nah, gitu. itu, Padahal benar. stepnya hanya ya itu tadi. Lebih simpel ya. Bersihin muka, tetap pakai moisturizer, pakai sunscreen, dan itu disesuaikan dengan jenis kulitnya. Itu dia. Betul, berarti
Laki nggak apa-apa kan pakai skincare? Nggak apa-apa, kalau bapak tiba-tiba nanti pakai Apa? bedak, pakai blush on, eyeliner, itu saya berpakai. Itu dia. Iya benar, kalau skincare itu kan cuma perawatan ya. Iya, perawatan. Jadi jangan punya image, oh kalau dia pakai skincare ini udah agak light. Enggak sih. Enggak, betul. Enggak. Sebenarnya sih. Kecuali kalau udah make upnya ya. Nah, tiba-tiba pakai alis, cetar itu. membahana baru. Itu baru. Ya Pak, itu kan berarti skincare itu cuma perawatan buat kulit. Iya. Nah, gitu. Oke, Iya. terutama yang laki-laki ya. Manusia jangan pasti akan menua, tapi kita menjaga bagaimana proses penuaan itu lebih lama, itu aja. Kita nggak perlu putih, yang penting kita kelihatan fresh, itu aja. Dokter, ini ada pertanyaan dari Okezoners di media sosial, ini dari @yayadaily. Dok, kalau lagi hamil nekat pakai skincare abal-abal, apa bahayanya untuk janin? Udah pasti janinnya cacat. Wah, sampai bisa cacat ya dokter? Iya. Makanya kalau ibu hamil, ibu menyusuin itu, kalau skincare yang benar, yang standar oke lah. Tapi kalau skincare abal-abal sebaiknya jangan. Kalau ibu hamil itu ya bukan dia nggak boleh pakai bedak, bukan dia tidak boleh cantik, ya boleh. Tapi yang biasa aja misalnya pakai bedak seperti itu, pakai lipstik, cuci muka yang rajin seperti itu. Bukan berarti kita istilahnya lagi hamil terus kelihatan kusam gini-gini, ya nggak juga. Cuman kalau misalnya pakai yang namanya abal-abal, sudah pasti efeknya ya kemungkinan janinnya bisa cacat itu sih pasti ada. Itu tuh. Karena kan bahan-bahannya tadi kan memang agak horor ya, seperti itu. Sampai ada merkuri. Iya, dokter ya. seperti itu. Karena kan ya udah sifat manusia itu maksudnya ya kalau bisa dalam 1-5 menit itu muka gua kinclong deh. Nah, itu. Pokoknya nggak ada yang instan. Gitu. Nggak ada yang instan, yang ada itu mie instan. Nah, Mie betul. instan. Kopi Enak instan itu. seduh. Enak gitu baru. Enak. Betul. Siap pagi-pagi ngomongnya mie. Oh, bapak belum makan ya pak ya? Maaf ya. Aduh. Nah, dok, kan ada juga yang bilang kalau skincare itu cocok-cocokan. Apakah misalnya ketika efeknya misalnya wajah merah, misalnya Janti lah dia pakai merah gitu. Apakah itu udah berarti dia pakai skincare abal-abal atau memang resmi tapi nggak cocok aja di mukanya? Nggak cocok. Nggak cocok aja. Nggak cocok, karena itu sering pertanyaan yang timbul di pasien ya. Dok, brand apa yang cocok? Nah itu kita nggak bisa, tidak boleh menyebutkan suatu brand, suatu produk sama pasien. Nanti misalnya nih si mbak ini nanya, pakai apa dok? Misalnya, sorry brand A. Mungkin ibu si B cocok, mbak nggak cocok. Saya paksain nih. Iya. Betul. Jadi memang nggak semua produk tuh pasti cocok Cocok ya, buat semua orang. meskipun jenis kulitnya sesuai ya dokter ya. Itu dia. Jadi kalau ditanya produk skincare apa yang bagus, itu agak susah kita menjawabnya, dalam arti itu harus dicoba satu. Yang kedua, kebiasaan orang itu memakai produk itu suka beda-beda ya. Nanti cleansernya lain, Betul, ada yang baru tonernya coba lagi. lain, day creamnya lain, night creamnya lain, itu juga bisa. Dan sifat perempuan satu lagi, pantang lihat promo murah. Langsung beli. Betul dokter. Nggak cuma perempuan sih. Oh, laki juga. Laki juga. Maaf, saya nggak tahu. Laki juga sih, kalau misalnya udah biasa cuci muka pakai ini, tiba-tiba ini kayaknya mahal nih dikit nih, naik harganya lebih murah, ini pakai ini. Coba-coba yang gitu ya. Tapi ya kena juga. Nanti datang aja ke rumah sakit saya. Bisa ketemu dokter Dokter Maya, benar. Dokter, berarti baiknya itu kalau misalkan kita pakai perawatan skincare itu dari satu produk yang sama atau Sebaiknya. Oh, harusnya kayak gitu dokter. Kalau saya saranin ke pasien selalu begitu. Satu aja ya. Satu aja. Setia berarti ya. Harus Setia itu setiap tikungan ada kali ya. beda lagi nih nanti. Beda lagi nih, Dok. Beda lagi nanti ya, dokter ya. Maksudnya setia, bukan setia. Oh, ya. Konsisten pakai merek itu. Betul, Setia kayaknya berat banget. Nah dokter, misalkan kita udah terlanjur nih pakai skincare abal, terus udah ada efek-efek, apa yang harus dilakukan pertama sih Stop dokter? dulu. Stop dulu. Stop dulu, pakai yang basic dulu ya. Basic skincare seperti cuci mukanya, pakai sabun, pakai moisturizer, pakai sunscreen, itu dia. Itu dulu, kasih waktu kulit itu untuk istirahat.
Jadi jangan misalnya langsung tidak ada jeda waktu, kesian kulitnya. Itu dia. Jadi kasih jeda waktu, kayak kita juga kan butuh istirahat. Kulit itu juga capek kan. Betul. Diolesin macam-macam juga capek. Itu dia. Seperti itu. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi dari media sosial dokter. Banyak ya? Banyak dok. Skincare mah. Memang kalau sesi dokter spill dong ini Dokter tuh selalu spill. rame dokter. Oke. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang nggak sesuai. Nah, Iya. kadang-kadang dua. Nah ini dokter, tips menentukan SPF sunscreen sesuai dengan kegiatan sehari-hari dokter. Sebenarnya SPF itu ya 30 plus sudah bisa sih. 30, 50 seperti itu. Nggak semakin tinggi tuh semakin baik gitu dokter. Enggak juga sih saya bilang gitu. Cuman ya kalau memilih, kadang ada orang pakai sunscreen itu menyebabkan jerawat. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan jenis kulitnya. Jenis kulitnya, karena ada juga orang pakai sunscreen itu jadi berjerawat, jadi nggak nyaman seperti itu. Jadi sesuaikan dengan jenis kulitnya dan situasi tempat pekerjaan dia, keseharian dia. Kalau saya ya itu dia. Tuh, kadang pakai ini kok saya jerawatan ya dok, pakai ini kok begini ya dok, seperti itu. Saya nggak bilang harus produk mahal-mahal itu is the best, nggak juga gitu loh. Itu murah itu terus kacang-kacang jelek-jelek enggak. Itu aja gitu. Yang penting sesuai aja. Yang penting sesuai dan resmi. Iya, resmi yang penting. Nah itu. Jadi kalau kenapa-kenapa bisa ditanggulangi ya kalau resmi ya. Iya. Jadi karena lebih sebenarnya kalau kita yang resmi-resmi itu jadi bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau berobat ke dokter kasih suatu racikan. Kalau nggak cocok, dokter itu kan bisa menjelaskan sebelum dia memberikan, pasti dokter menjelaskan. Oh ini akan begini, ini akan begini, ini akan begini. Kalau terjadi begini nanti harus begini. Kan seperti itu. Tapi kalau kita beli yang abal-abal, kita mau nanya sama siapa? Ya kan. Kalau mereka yang penting produk mereka laku. Udah lepas tangan. Ya udah. Apa yang terjadi padamu? Bukan urusan saya. Bukan tanggung jawab saya. Betul. Nah dokter, kita mau masuk segmen berikutnya nih, ada mitos atau fakta. Nanti dokter kita akan menanyakan sesuatu, dokter menjelaskan ini mitos atau fakta, lalu ada penjelasan sedikit mungkin akan disampaikan dokter gitu ya dokter. Kita mulai nih dokter, yang pertama, produk mahal pasti lebih aman daripada produk murah. Mitos atau fakta dokter? Tadi sudah saya jawab. Kayaknya itu nggak benar deh. Mitos. Berarti mitos ya. Iya, betul. Nggak benar lah gitu. Itu dia. Nggak benar. Sekarang mau merek yang mahal yang dari luar negeri, kalau kita nggak cocok mau gimana? Setelah kita pakai produk dalam negeri yang istilahnya mungkin harganya biasa-biasa cocok, mau gimana? Betul. Itu dia, Iya, seperti itu. Selanjutnya, Ini yang kedua, kalau kulit langsung glowing setelah pakai produk baru berarti cocok, mitos atau fakta? Agak dicurigai nih. kenapa tuh dokter? Sebenarnya saya bilang cantik itu nggak instan pak. Nah itu lagi balik lagi, cantik tidak instan. Betul. Ganteng juga nggak instan. Iya. Bener. Butuh perawatan. Konsisten kayak perawatan. kalau glowingnya instan itu malah harus dicurigai. Betul. Iya, mungkin ada bahan-bahan berbahaya di dalam itu yang harus kita curigai. Jadi saya nggak cocok bilang udah pasti cocok, nggak sih. Itu dia. Justru kita harus, kok muka gue tiba-tiba cantik kayak Angelina Jolie ya. Angelina Jolie nih, referensinya. Itu lebih bukan skincare ya dokter. Itu Abis oplas kayaknya ya dokter ya. Ini agak itu curiganya bukan curiga lagi tuh dok. Udah beda orang, Udah beda bentuk, orang. udah beda bentuk Kok itu mukanya sih. jadi Ya. begini? Nah, maksudnya mulusnya. Oh, Mulusnya kan gitu. Baik dokter, kita lanjut dokter. Kalau sudah berhenti pakai skincare abal-abal, kulit akan otomatis kembali normal. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Nah, Kalau bapak nggak percaya coba dulu pakai jangan abal-abal. sama saya. Sama saya. Langsung tester ya. Tester, Jadi tester. kira-kira langsung normal nggak kulit pak? Nah. Ya enggak lah, harus enggak lah. istilahnya kembali lagi ya harus ada ya treatment tertentu yang harus menormalkan kulit yang sudah Anda sakitin. Betul, iya. Sembuh memang lebih lama ya kadang ya.
Kadang ada beberapa hal yang nggak bisa sembuh. Oh. Kalau jerawat nggak bisa sembuh, susah sembuh, bukan nggak bisa sembuh, susah sembuh. Kalau hiperpigmentasi itu kemungkinan sembuh 100% itu agak susah ya. Karena nanti maksudnya nanti akan muncul lagi kalau dia terpapar matahari atau bagaimana. Hiperpigmentasi itu paling susah sebenarnya ngobatin. Paling susah. Sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Jadi beruntunglah orang yang kulitnya tidak hiperpigmentasi. Seperti Bapak ini mulus. Walaupun ada jambang-jambangnya. Kayaknya nggak dulu kan. Oke dokter, kita lanjut. Kenapa Bapak jadi stres melihat saya, Pak? Padahal tadinya udah mau konsultasi ke dokter Maya, dibilang mulus jadi nggak jadi nih jangan-jangan. Tadi saya mau ke dokter. Selama ini kan Bapak serius kalau interview kan, Pak, kan? Kalau wawancara. Nah sekarang Bapak yang saya bikin serius, Pak. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sekali-kali ngerasain gimana rasanya di interview benar. Betul. Oke, lanjut Pak Sarul. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Produk yang sudah ada logo BPOM di kemasannya sudah pasti asli dan aman. Mitos atau fakta? Kadang bisa dipalsuin juga. Jadi kalau ada seperti itu lebih bagus dicek di aplikasi Badan POM untuk memastikannya lebih jelas itu asli apa enggak. Karena orang Indonesia ini basically-nya pintar-pintar licik ya. Gitu. Saking pinternya ya dok. Saking pinternya ngakalin semua. Iya, Bikin itu mirip. semua. Iya, benar. Itu dia. Jadi kalau memastikan itu lebih bagus dicek di aplikasinya seperti itu. Nanti Apalagi kalau kadang nih jualan nih udah ada sertifikat BPOM. Wah, ternyata hologram aja bisa dibuat sama mereka seperti itu. Jadi lebih bagus dicek. Seperti itu. Lanjut dokter. Krim malam yang warnanya kuning mencolok dan lengket pasti mengandung merkuri. Mitos atau fakta nih dokter? Kebanyakan kalau warnanya mencolok sih ya. Cuman kan harus ada kita lihat yang lain. Misalnya apakah dia lengket. Kadang-kadang kan krimnya itu tidak kayak nggak nyatu ya. Kayak ada batas Sama air gitu ya dokter ya? Terus baunya seperti itu terlalu wangi kah, atau misalnya ada, apalagi kalau udah jelas bawa logam berat ya buang aja. Betul. Nggak usah dipikirin lagi. Benar. Seperti itu. Berarti bisa kenal dari teksturnya Dari dulu teksturnya, ya dokter. dokter ya. Itu dia. Buat tahu Seperti itu. skincare ya. Nah, kita lanjut. Jerawat yang muncul setelah berhenti pakai krim abal-abal adalah tanda racun keluar atau detox. Mitos atau fakta? Biasanya itu kan kalau orang yang pakai produk abal-abal itu kan tadi saya bilang bisa jerawatan, bisa hiperpigmentasi, gatal-gatal, panas, perih. Biasanya itu kan tubuh kita itu berusaha menerima bahan yang masuk ke badan kita. Itu bukan detox. Itu bukan detox ya? Bukan. Tapi efek dari Efek ya, bedain detox sama detox efek. sama Iya, efek. Tapi kadang ada yang ini detox. Salah tuh berarti ya. Pokoknya kalau ada kenapa-kenapa aneh-aneh ke dokter. Iya. Jangan sok-sokan. Ya, saya nggak ngomong ya. Ini nggak maksudnya ya mungkin mau gitu. Jangan sok-sokan analisis sendiri, dokter. Nah, Jangan, gitu. Yang penting ke dokter. Puskesmas dulu, baru ke rumah sakit. Puskesmas nggak ada SPKK kayaknya. Oh, iya. Nggak ada, jadi harus langsung Nggak kan, ke rumah minta sakit. rujukan, Kalau minta dia rujukan. bisa. BPJS nggak bisa, Pak. Oh saya, waduh, lebih gawat lagi. Gawat dong kalau sudah sama. Estetika, Pak, soalnya, Pak. Iya benar juga. Kecuali Bapak berobat biasa, Pak. Nah itu betul. dia. benar. Kecuali udah ada nanah gitu baru ya dok ya. Itu baru bisa kayak Kalau gitu. kenapa jadi benar? Gak lain ya. Udah beda. Ya, kok horor ya. Iya horor ya, walaupun saya sering dengar kata-kata dokter yang horor tapi horor. Baik, kita lanjut dokter. Skincare abal-abal bisa menyebabkan kemandulan atau sulit hamil. Mitos atau fakta nih dokter? Ada beberapa. Biasanya tuh skincare yang abal-abal ya, dari bahan-bahan tadi yang kayak bahan-bahan keras tadi. Itu bisa karena hormon estrogennya terganggu. Itu kan untuk kesuburan. Jadi kan agak susah punya anak atau apa, itu bisa. Bahayanya bahaya banget ternyata ya kalau pakai skincare abal-abal Abal. nih. Jangan coba-coba. Oke, zoners. Coba, pokoknya hati-hati banget nah. Ini Selanjutnya, lanjut Ro. dokter ya. Skincare yang bau parfumnya sangat menyengat biasanya dipakai untuk menutupi bau logam. Mitos atau fakta? Biasanya kalau sampai menyengat itu biasanya sih ya. Tapi enggak juga sih, ada beberapa produk juga
Nggak usah contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Kadang sabun mandi juga ada yang bau wanginya berlebihan kan, seperti itu. Tapi biasanya pewangi itu digunakan untuk menutupi bau menyengat yang nggak enak tadi itu. Biasanya. Itu kebanyakan begitu. Tapi bukan berarti otomatis nutupin lah ya. Iya, kebanyakan sih menutupi kalau ada bau logam berat atau bahan-bahan yang itu. Tapi sebenarnya skincare yang bagus itu yang ada wanginya atau sebenarnya nggak ada wanginya sih sebenarnya, dokter? Sebenarnya sih ada juga skincare yang wangi tapi tidak sampai menyengat. Wanginya itu beda, bisa beda ya. Iya. Wangi itu beda. Bahkan ada produk lipstick, lip gloss itu sorry saya nggak bisa nyebutin nama produk. Itu memang wangi. Memang wangi. Nah, kita nggak di endorse juga. Iya benar, jangan nanti bahaya. Pokoknya jangan bahaya. Kita kemana-mana aja. Misalnya Itu ada, apa, samarkan saja. Ada yang wangi tapi tidak sampai menyengat. Ada. Itu dia. Berarti nggak boleh sampai menyengat. Oke, Tapi udah menyengat banget, ya sedikit banyak kita harus curiga lah. Betul. Itu dia. Curigaan itu penting. Iya. Tergantung sama siapa. Skeptis, jangan. Ya Allah, Maksudnya skeptis Robi. kan kita jadi cari, oh ini bener nggak ya gitu. Kalau curiga kayaknya, terlalu ekstrim. Oke, dokter, kita lanjut, dokter. Ini kalau wajah sudah terlanjur muncul flek hitam besar akibat skincare, itu tidak bisa sembuh 100%. Mitos atau fakta, dokter? Seperti saya sampaikan tadi, 90-95% itu cuma bisa nggak bisa deh, susah. Paling disamarin aja. Tapi kita lihat dulu flek hitamnya seperti apa. Tapi kebanyakan kalau yang datang itu biasanya konsul itu biasanya kebanyakan yang udah lumayan parah, seperti itu. Lumayan parah seperti itu. Jadi lebih bagus kita ngomong apa adanya sama pasien daripada kita PHP pasien. Betul. Itu kalau saya. Iya, dokter memang begitu biasanya. Kalau saya nggak tahu yang lain. Dan kayak pasien juga sebenarnya lebih senang denger yang jeleknya sekalian daripada enggak juga kayaknya sih, bisa sembuh deh nih, tapi Iya. ternyata nggak bisa sih, dok. Ya, nanti kita udah bagus, tiba-tiba nanti pasti balik lagi. Kan nggak mungkin kita bilang sama pasien, oke Bu, di rumah aja ya, di dalam kamar aja, nggak usah kena matahari, atau Ibu pakai payung aja Bu terus, atau apa, nggak mungkin. Itu dia, seperti itu. Iya. Nah, dokter, terakhir, nomor BPOM yang terdaftar di kemasan bisa saja milik produk lain. Mitos Bisa? atau fakta, dokter? Bisa ya? Jadi yang pernah saya sampaikan tadi, dicek di aplikasinya. Bisa aja. Ada juga kadang-kadang oknum-oknum nakal tuh pasti ada. Ada. Tapi untuk mau kita tahu itu benar-benar asli apa enggak, ya lebih bagus dicek di aplikasi BPOM-nya lah. Itu dia. Itu ya tadi ya. Sebenarnya sih bukan salah BPOM-nya, cuman ya salah oknum yang melakukannya. Itu dia. Oknum. Semuanya salah oknum. Iya. Nggak usah diterusin, Pak. Dicekak nanti kita, Pak. Dokter, mungkin ini ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada Okezoners yang mungkin masih mau coba-coba skincare atau lagi mau tahap memulai skincare. Ada nggak pesan yang mau dokter sampaikan nih? Kalau saran saya, jangan tergiur harga murah, hasil instan, dan jangan pernah istilahnya ragu, takut ketemu dengan SPKK, SPDVE. Itu lebih menjamin. Dan satu lagi, cantik itu butuh waktu, tidak ada yang instan, ya. Jadi nggak ada tuh yang oke, hari ini dikasih, besok pagi sudah kinclong, itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Itu tuh Okezoners. Dan pilih kosmetik sesuai dengan kebutuhan kita, ya, jenis kulit kita, seperti itu. Jangan terpengaruh kiri kanan. Oh, ini bagus, ini begini. Kadang kita nggak membutuhkan suatu jenis, misalnya kita nggak membutuhkan serum, kita pakai serum. Kita nggak membutuhkan ini, kita pakai. Sesuaikanlah dengan kebutuhan kita, kulit kita. Itu dia. Terima kasih banyak Dr. Zahreza Mayasari Nasution, SPDVE dari
Rumah Sakit Columbia Asia Hospital Pulau Mas. Ini kalau mau konsultasi langsung ke Dokter Maya bisa datangin Rumah Sakit Columbia Columbia Asia Hospital Pulau Mas, agak ribet. Agak beribet ini di pagi hari. Tadi habis Ibu yang ada denger di rumah sakit, oknum-oknum ya kan. Mohon maaf ya kalau pengucapannya agak salah. Oke. Terima kasih dokter. Sama. Sehat selalu dokter. Amin. Bisa main lagi ke Morning Zone Zone, berbagi benar. lagi nanti Amin. mungkin ada masalah-masalah Masalah skincare skincare lainnya lagi. ya Ya, dokter. kalau Atau estetika masalah lain. kulit dan tit Nah. boleh. Tapi kalau masalah yang lain, Jangan, saya datangnya mundurkan orang yang diri. Ya. Datangnya orang yang tepat gitu. Perbincangan kita dengan Dokter Maya tadi mengakhiri Morning Zone hari ini. Saksikan terus Morning Zone setiap Senin sampai Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Janti pamit. Saya Arum pamit. Dan Saya Dokter Maya. sampai jumpa, selamat beraktivitas Okezoners dan selamat pagi. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.